Organisasi itu bukan penghambat. Bukan penghambat akademik. Bukan penghambat akademik. Justru orang yang terhambat itu dia jadikan cuman pelarian, alasan itu. Kadang kan organisasi kampus itu agak sulit untuk kalau kita punya pemikiran baru itu agak sulit untuk kita kolaborasikan di dalam. Salah Kakak Rizal. Apa yang salah? Saya enggak disupport sama orang tua mengenai organisasi. Awalnya, kayaknya tidak perlu kita menjadi pemimpin. Karena hari ini, era ini yang dihargai adalah bukan pemimpin, tetapi mereka yang punya banyak uang. Saya belum kuat di Pangkep. Dan istilahnya kalau saya mau tawarkan ini proyek di Pangkep, orang bilang, siapa Anda? Saya ditegur, saya masuk kamar menangis. Ditegur sama? Orang tua. Saatnya bilang, kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nice, kali ini tamu yang saya kira penting buat adik-adik, teman-teman semua milenial, generasi Z, termasuk juga orang tua. Penting banget nonton ini karena ini akan sedikit lebih mengambil beberapa poin-poin atau intisari yang selama mungkin yang kita lihat kenapa ini anakku rajin sekali sekolah, kenapa ini anakku rajin sekali kuliah, kenapa kemudian anakku habis waktunya organisasi macam-macam. Dan saya sudah hadirkan ini adinda saya, keren banget. Saya pun juga mau belajar sama beliau. Beliau masih mahasiswi di kampus Unhas teknik ya, anak teknik, tapi lebih detailnya nanti dia sendiri yang cerita kayak gimana sih sebenarnya, karena dia punya gerakan yang saya kira sangat penting dan menarik. Bahkan kenapa dia mau bikin itu gerakan, dan saya kira ini penting banget untuk kita ketahui sama-sama. Sudah ada di depan saya Mayang Askia. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kakak Rizal. Masya Allah, maaf lahir batin sebelumnya dek. Iya, minal aidin Kak. Luar biasa. Terakhir kemarin kita collab ya di Takalar. Takalar Kak. Kegiatan apa lagi? Kegiatan launching sekolah kepemimpinan, pemimpin muda merah putih. Itu dia, sekolah kepemimpinan. Saya tuh begini Mayang ya, saya tuh pertama selalu Kak nggak bisa percaya bahwa pemimpin itu bisa lahir dari pelatihan. Ya, tidak betul, pernah Kak bisa yakin bahwa pemimpin itu muncul gara-gara dia sekolah pemimpin, nggak bisa. Karena menurutku simpel deh, pemimpin itu lahir dari tempaan pengalaman, dari tempaan penderitaan dan sebagainya. Ada yang kita dengar itu kata yang cukup familiar dan cukup famous banget, bahwa dari bahasa Belanda tapi saya lupa bahasanya, yang mengatakan bahwa memimpin itu menderita. Iya betul ya Kak. Kan? Iya betul. Itu sebenarnya kenapa kau dan teman-temanmu yang lain mau bikin ini sekolah apa tadi? Kepemimpinan. Sekolah kepemimpinan. Iya. Kenapa sampai ada niat itu, Dek? Padahal kan you juga masih mahasiswa, you juga masih dalam proses untuk menuju ke sana. Iya betul. Mengapa penting ini? Ya oke, begini Kak. Ya. Jadi sebenarnya sebelum kita adakan sekolah kepemimpinan ini, kita sudah mengadakan beberapa survei ke daerah seperti itu Kak. Tidak survei secara data, tapi kita lebih ke tanya ke ketua OSIS-nya, pengurus OSIS-nya, apa sih yang kau butuhkan, apa sih yang belum pernah kalian dapatkan, seperti itu. Nah mereka selalu menyinggung bahwa kalau organisasi lain Kak, misalkan Pramuka dan lain-lain, PMR itu selalu punya kegiatan. Kenapa kita yang OSIS kita tidak punya kegiatan di provinsi? Kalaupun ada mungkin cepat seperti itu Kak, dan kurang wah menurut mereka seperti itu Kak. Nah jadi itu kita rencananya itu Kak, kenapa kita mau jangkau ini ke Sulsel. Nah nanti kami harap bisa kami kumpulkan semua se-Sulawesi Selatan, dan kita bikinkan lagi acara besar seperti itu Kak. Tapi kita pelan-pelan. Nah kemudian kenapa pemimpin tidak bisa lahir dari sekolah? Sebenarnya bisa Kakak Rizal, karena kita itu bukan cuman kontekstual. Nah kita kan punya sebuah kurikulum. Nah di kurikulum itu selain kita kontekstual, mereka juga akan terjun ke lapangan. Nah sebelumnya kan mereka sudah pengurus OSIS, mereka sedikit banyaknya sudah punya beberapa pengalaman leadership seperti itu Kakak Rizal. Nah disitulah kami, selain kalian aktif di sekolah, kalian coba terjun ke masyarakat, kalian rasakan secara langsung, jangan cuma di sekolah yang mungkin kalian sudah gampang, kalian punya guru seperti itu. Jadi kalian harus rasakan bagaimana effortnya seperti itu Kak. Saya kan selalu melihatnya begini Kakak Mayang ya, Adek Mayang, bahwa bikin kegiatan, saya support itu. Saya juga mantan ketua OSIS, tahu bagaimana sekali prosesnya, walaupun mungkin eranya sekarang dengan dulu di zaman saya mungkin sudah cukup berbeda. Sekarang teman-teman sangat terfasilitasi dengan media sosial, era digital, segala macam. Jadi akses informasi itu jauh lebih cepat. Namun ada satu yang mengganjal kalau bagi saya. Kalau kemudian sekolah kepemimpinan hanya sifatnya adalah kegiatan-kegiatan,
lalu kemudian tidak memahami secara substansi bagaimana kemudian menjadi seorang pemimpin. Karena gini, kita sudah tahu pasti ini teori pemimpin yang baik, bahkan kebanyakan pemimpin yang selama ini juga kita anggap baik, reputasinya baik, kita agung-agungkan, toh ujung-ujungnya ternyata mengecewakan. Iya betul Kakak Rijal. Itu bagaimana Kakak Mayang, atau apa blueprint atau apa sih sebenarnya prospek ke depan jangka panjang daripada sekolah kepemimpinan Merah Putih ini? Apakah memang dipersiapkan buat ke depan untuk jadi pemimpin apa ini? Betul, pemimpin Kak. Di politik, ya toh? Kak. Pemimpin di rumah tangga atau pemimpin di bank, pemimpin apa sih sebenarnya? Kita bicara soal itu mungkin deh. Iya Kak. Nah, kenapa kita blueprint dari pemimpin muda Merah Putih ini kita adakan supaya mereka ini calon pemimpin itu tadi Kak, bukan hanya di sekolah, tapi kami juga berharap melalui sekolah ini kan sebuah forum Kak, jadi sebuah wadah bagi mereka untuk bertemu. Nah, kami tidak menutup kemungkinan dan membuka kesempatan untuk adik-adik seluas-luasnya. Siapa tahu di antara mereka ini ada juga yang nantinya ingin berkolaborasi membuat suatu movement tertentu seperti itu Kak. Nah, kalaupun mereka ingin terjun ke politik, ya tidak masalah, itu adalah pilihannya mereka. Nah, di sini juga Kak, kami kan biasanya menghadirkan tokoh-tokoh politik di situ. Betul. Iya, betul Kak. Nah, di situ kita memperlihatkan seperti mereka role model pemimpin seperti apa yang kau inginkan seperti itu. Nice. Nah, kami juga memperlihatkan jangan jadi pemimpin jangan cuman menggait suara seperti itu Kak. Harus fokus juga ke bermanfaatannya kepada masyarakat seperti pemimpin-pemimpin yang biasanya kami hadirkan. Betul-betul mereka peduli kepada komunitas-komunitas anak muda seperti itu Kak. Ada tadi menarik statementmu ini deh, yang soal bahwa pemimpin politik ya jangan hanya fokusnya menggait suara. Memangnya selama ini kenapa Kak? Tahu? Ya, kadang bisa kita lihat sendiri Kak. Apa keresahanmu soal itu? Terutama kita bicara di segmen politik coba ya toh? Betul Kak. Soalnya ini Kakak adik Mayang ini kemarin baru saja terpilih sebagai Mawapres ya, mahasiswa berprestasi. Dia ini anak teknik ya, Fakultas Teknik. Jurusan apa sih sebenarnya, Dek? Teknik elektro Kak. Kalau dilihat dari infrastruktur mukamu ini, wajahmu ini, kayaknya kebidanan deh. Masya Allah. kayaknya keperawatan deh. Tidak cocok. Bukan teknik ini kayaknya, saya tidak percaya. Teknik. Anak teknik protes pasti ini Pak, bukan anak teknik ini. Anak teknik Kak, anak teknik itu adalah seseorang yang selalu membuka peluang, berani mengambil tantangan, dan selalu menyuarakan apa-apa yang perlu disuarakan. Teknik elektro. Elektro Kak. Saklar. Iya Kak. Listrik. S1 perkabelan. S1 perkabelan. Luar biasa. Oke, cerita sedikit dulu. Kenapa sebenarnya you mau? Ini kan begini. Beliau ini kan foundernya. Tentu kan harus kita tahu bagaimana latar belakang pendidikannya. Iya, betul. Kalau bahasa pangkepnya itu educational background. Siap. Alright. Nah, maksudnya kenapa elektro gitu? Memang ini kau suka ya atau gimana? Atau kau disuruh sama orang tuamu? Iya. Kenapa enggak kedokteran yang umum-umum orang banyak pilih? Kenapa enggak kesehatan? Karena saya orangnya itu Kak harus aktif. Saya harus aktif bergerak. Saya enggak bisa dikurung dalam satu ruangan belajar saja. Seperti itu Kak. Makanya saya enggak ambil kedokteran. Di samping saya juga agak takut dengan darah seperti itu sebenarnya. Iya Kak. Saya enggak bisa yang cuma membaca saja, tidak bisa. Saya harus banyak komunikasi sama orang, ketemu sama orang, diskusi, buat gerakan seperti itu Kak. Ini cara saya menikmati kuliah karena saya kan orang eksak, pastinya berat itu eksak Kak. Seperti itu. Jadi cara saya supaya betah kuliah itu aktif organisasi sebenarnya Kak. Oh, kau dan kau dapatkan itu di teknik? Bukan teknik sebenarnya Kak. Saya dapatkan karena saya banyak mencoba hal-hal baru. Ketika ada kesempatan pendaftaran yang buka, saya masuki semua. Bukan untuk berlama-lama di organisasi tersebut untuk istilahnya menjadi anggota organisasi, bukan. Saya manfaatkan kesempatan itu untuk belajar yang kemudian saya realisasikan, saya buat wadahku sendiri sesuai dengan yang saya mau. Apakah premus sebelumnya? Apa premus soal teknik itu? Dan apa yang kau masih SMA ini toh? Apa yang kau bayangkan itu teknik? Apa yang kau bayangkan itu kalau orang kuliah di teknik, apalagi jurusannya adalah elektro? Apa yang sebenarnya di bayanganmu itu? Iya. Bayangan awalku yang kasih tertarik Kak, karena saya tertarik dengan teknologi. Saya suka lihat-lihat kayak Tesla. Saya biasa lihat perkembangan teknologi lah, apalagi 4.0, 5.0, metaverse dan lain-lain. Itu kayaknya menarik seperti itu Kak. Dan awalnya saya tertarik di situ sih. Apalagi elektro dari segi prospek kerja itu luas sekali Kak. Masya Allah. Semua teknologi saya rasa elektro semua. Ay, keren. Seperti itu Kak. Luar biasa. Sehingga dari itulah kau merasa kayaknya kalau saya kuliah saja
Iya, Kak. ke kos-kosan, ke Kupu-kupu. rumah. Ya, apa itu? Kuliah pulang. Mahasiswa Kupu-kupu. kupu-kupu. Saya yang kura-kura. Apa itu? Kuliah rapat. Kuliah rapat. Maksudnya cowok merapat atau? Tidak, Kak. Kuliah rapat organisasi. Oh, Kak. rapat organisasi. Keep positif. Alright. Katanya kau juga jago sekali bahasa Inggris, Di. Sedikit-sedikit bisa juga. Katanya saya dapat kemarin bocoran kau 3 terbaik bahasa Inggris di kampus merah itu, Di, untuk pemilihan Mawapres itu, Di. Ya, alhamdulillah, Kak. What kind of your title of your presentation? My presentation. Gaya bahasa Inggris gini terlewat-lewat atau ini? Helical vertical axis wind turbine for Jalan Tol Insinyur Sutami for smart energy and sustainable city. Artinya, weh, cepat apa artinya itu? Jadi kita Poinnya, ya. turbin angin vertikal, Kak. Karena kan sekarang kita mau beralih ke sustainable city, Yes. kita juga mau beralih ke pemanfaatan renewable energy, seperti itu, Kak. Nah, jadi ini adalah salah satu role project yang mungkin bisa kita terapkan untuk mendapatkan energi, memanen energi di jalan raya, istilahnya harvesting energy, seperti itu, Kak. Jadi kami mendesain power plants buat jalan raya. Jadi ketika itu mobil lewat itu kan ada angin-anginnya, Kak. Nah, anginnya itu nanti akan memutar turbin angin vertikal tersebut, seperti itu, Kak. Jadi kita bisa dapatkan energi seperti itu. Ngeri, memang luar biasa. Kakak Demayang, tadi soal kepemimpinan ya. Iya, Kak, kembali. Akhirnya kita tahu ya, wajar lah kenapa dia mau bikin bersama temannya itu tentang sekolah kepemimpinan, karena memang Kak, yang menarik karena dia memang orangnya. Iya. Dia itu orangnya nggak bisa diam. Nah, dan dia butuh explore, dan apa yang dia tahu dia harus sampaikan supaya Kak, kemudian lebih masif apa segala macam. Nah, Demayang, ada satu hal yang saya kira ini penting diketahui oleh teman-teman semua. Menjadi seorang pemimpin seorang pemimpin di era sekarang kan bisa saya katakan tantangannya cukup berat deh. Iya, betul, Kak. Menurutmu begitu juga, Di? Nggak usah jauh-jauh ya kalau kita berbicara pemimpin daerah terlalu besar lah. Iya, tapi kita yang semaksudnya pemimpin organisasi apa segala macam itu berat tantangannya, karena kenapa? Apa yang menjadi perbuatan kemarin-kemarin yang tidak sesuai itu bisa ada jejak digitalnya. Iya, betul, Kak. Ya toh? Iya, Kak, banyak. Akhirnya kadang-kadang itu bisa menjadi batu sandungan tertentu. Nah, ini bagaimana menurut kau ini melihat kondisi yang ada? Iya, Kak, melihat yang ada itu sebenarnya tergantung sih. Makanya saya juga tidak mau terlalu masuk ke dalam organisasi kampus seperti itu, Kak. Karena saya mau istilahnya kadang kan organisasi kampus itu agak sulit untuk kalau kita punya pemikiran baru itu agak sulit untuk kita kolaborasikan di dalam. Oh, begitu, Kak? Ya, sepengetahuan begitu. Iya, sepengetahuan organisasi kampus agak kurang bisa strict dengan aturannya sendiri, seperti itu, Kak. Ini buat para wakil rektor 3 ini atau wakil dekan ini, saya agak sepakat sih. Iya, Kak. Kalau yang kita bilang tadi itu, dia bilang agak organisasi kamu kan agak strict dengan aturannya sendiri. Ya, seperti itu, Kak. Itu yang kau rasa ya? Iya, yang saya rasa seperti itu. Apalagi masih ada kadang-kadang pengaruh-pengaruh senior seperti itu. Saya tidak senang karena kita ini sudah pindah zaman lah, bukan ini zaman batu, bukan ini zaman Orde Baru. Yang punya aturan yang harus diterapkan. Saya rasa kita perlu pembaruan dan masih banyak yang belum menerima itu. Terus banyak yang bilang, terus kenapa kok tidak masuk dalamnya dan ubah sistem? Saya sudah coba. Saya di kampus salah satu istilahnya saya mentor Fakultas Teknik ditunjuk sebagai agen perubahan untuk mengatasi yang seperti itu. Nah, saya sudah coba dan alhamdulillah kita sudah mulai movement. Jadi saya juga tidak lepas secara utuh dari itu. Sebenarnya, Kak, di samping saya buat istilahnya ini pemimpin Muda Merah Putih semoga bisa menjadi role model. Nah, saya juga tetap mengubah dari dalam seperti itu, Kak. Oke, menarik. Ada satu yang menurut saya penting juga untuk kita obrolkan, Dek Mayang, soal banyaknya kemudian pemimpin itu bisa dikatakan pemimpin yang mengejar cap stempel. Iya, Kak. Paham kok maksudku ini? Yes. Toh, pemimpin yang cap stempel apa segala macam kadang-kadang harus sikut-sikutan untuk menjadi pemimpin di organisasi atau di lembaga tertentu itu karena mau dapat stempel itu. Ya toh, bahkan lempar kursi lah, bahkan ada dualisme, tigalisme dan sebagainya. Nah, apakah juga nanti sekolah pemimpin Merah Putih yang kau punya bersama teman-teman dan adik-adik di
Sulawesi Selatan ke depan ini, apakah juga nanti berusaha dijelaskan pemahaman yang demikian? Karena kalau saya terus terang deh, kadang-kadang itu miris Kak. Iya. Wih, mau jadi ketua tetapi mau jadi pemimpin tapi yang kejar stempelnya. Iya. Padahal menurutku simpel, pemimpin itu adalah pengakuan. Diakui oleh orang, bukan kita yang Kak. mengakui. Betul Kak. Iya toh? Nah, itu gimana sih kalau kau melihat itu, Dinda? Ya, nah kalau saya melihat itu saya usahakan juga ini sisa-sisa sekolah kepemimpinan semoga tidak seperti itu Kak. Baik. Nah dari situ sebenarnya kita lebih ke membuka jiwa sosialnya mereka, membuat mereka berkunjung ke satu masyarakat tertentu, lihat keadaannya seperti agak dekat apa. Sedikit, agak dekat. Ya, lihat keadaannya seperti apa, seperti itu. Jadi ketika mereka ingin berbuat sesuatu yang tidak semestinya ataupun memiliki niat yang tidak seharusnya, itu mereka bisa ada pemikiran seperti itu karena sebenarnya Kak Rijal, saya kan orang akademisi. Saya di kuliah juga baru terbuka wawasanku, pemikiranku bahwa tidak bisa Kak pintar untuk diriku sendiri, tidak bisa Kak jadi orang istilahnya saya punya nama di orang tapi tidak boleh Kak sendiri. Harus Kak berdampak seperti itu. Nah ini juga untuk pemimpin-pemimpin kami harapkan ke depannya mereka dekat dengan masyarakat, tumbuh jiwa sosialnya seperti itu. Jadi mereka bisa lebih mendekatkan diri dan kepada masyarakat seperti itu Kak. Kalau saya menjadi siswa dan saya diajak bergabung Dek Mayang bersama teman-teman di Sekolah Kepemimpinan Merah Putih ini, satu yang akan saya bertanya ketika kemudian Dek Mayang pidato bersama teman-temannya, saya menjadi peserta yang menerima materi. Oke, ada yang mau bertanya, saya pasti angkat tangan. Iya siap Kak. Siap Ibu Ketua. Oh silakan Adik Rijal. Apa yang mau ditanyakan? Ini pertanyaan saya. Iya Kak. Dek Mayang. Yang saya tanyakan adalah, Kak, kayaknya tidak penting deh kita jadi pemimpin. Saya akan bertanya ke kita begitu ya. Iya, Kak. Kak, kayaknya tidak perlu kita menjadi pemimpin. Karena hari ini, era ini yang dihargai adalah bukan pemimpin, tetapi mereka yang punya banyak uang. Iya Kak. Jadi percuma jadi pemimpin kalau tidak banyak uang. Kita tidak akan dihargai, tidak akan respect karena kondisi begitu. Iya betul Kak. Apa jawabanmu kalau ada pesertamu bertanya begitu? Nah, ya itulah Kak. Yang pertama kan ini untuk anak SMA Kak. Oke. Nah, makanya ketika nanti kalian masuk di dunia perkuliahan, jangan fokus organisasi saja seperti itu. Fokus ke akademikmu, fokus ke karirmu, di samping kalian ikut organisasi karena saya rasa ini istilah sering kita dengar. Organisasi itu 0, sekolah itu kuliah itu 1. Ketika kita sekolah, kuliah kita dapat 1. Tapi ketika kita organisasi saja kita tidak dapat apa-apa seperti itu. Karena kalau kita mengandalkan pengaruh, gampang sekali jadi main itu dengan uang Kak. Betul sekali. Nah, disitulah kita harus punya karir yang bagus. Nah, jadi jangan jangan jadi leader dulu, baru kita cari uang. Cari uang dulu, baru kita jadi leader. Supaya niatnya ke depan itu bagus, bukan untuk cari uang. Kalau cari uang, ya itu semua itu Kak. Yang bisa kita lihat seperti berarti itu. Memastikan bahwa secara bahasanya teman-teman politisi yang biasa saya politisi milenial yang kasih tahu saya memastikan bahwa kita sudah selesai dengan diri tak? Ya betul Kak. You sudah selesai dengan dirimu, baru kemudian kau selesaikan urusannya orang. Ya betul itu Kak. Itu yang selalu saya dengar. Ya. Persoalan apakah itu cocok atau tidak, walau alam. Karena saya pertama belum berkecimpung secara aktif dalam politik, masih secara pasif, masih mengontrol, masih melihat dan sebagainya. Dan menurutku dengan hadirnya ini Sekolah Kepemimpinan, saya awalnya DM atau ayah lewat Instagram tuh saya bilang bahasa ini bahasa Rijalku kurang ajarnya nih anak dia bikin begini, kenapa di zamanku saya tidak bikin? Betul, Kak. Saya bilang begitu. Kenapa tidak di zamannya saya ada temanku yang bikin begini gitu Sekolah Pemimpin? Kenapa ku anggap diriku kurang ajar dan sanggap dirimu kalian kurang ajar dalam tanda positif ya? Iya, positif. Karena menurutku sudah kurasa bos. Memang penting kepemimpinan dilatih di sekolah. Iya, betul. Karena ketika kemudian kita keluar dari sekolah, akan begitu banyak kebimbangan yang dihadapi oleh anak-anak. Betul kan? Iya, betul Kak. Saya rasakan waktu saya kuliah di kampus, mumpung kita satu alma mater ya, kampus merah, kampus Unas. Saya rasakan itu, ya ampun. Apalagi masa sekolah, masa kuliah itu masa di mana istilahnya pemikiran kita baru dibentuk, dibangun. Nah, sebenarnya di situ harus disuntikin hal-hal yang positif. Seperti itu Kak. Good. Saya juga adakan ini sebenarnya berawal dari keresahan seperti itu Kak Rijal. Keresahan apa itu? Karena saya ini saya selalu sebut saya pemuda daerah. Saya dari salah satu
Daerah. Apa disebut daerah saja. Oh, saya dari Kabupaten Pangkep. Pangkep yang banyak ikan bolunya ya. Ya, sama sop dong. saudara. Biar saudaranya sop. Oke. Oke. Iya. Nah, saya kan ini Kak Rizal termasuk salah satu orang Pangkep yang belum besar sekali tapi cukup lumayan besar di luar lah seperti itu Kak Rizal. Nah, saya sering ikut kegiatan di Makassar, di mana. Saya jarang sekali ketemu dengan orang dari daerah saya. Paling banyak itu satu atau luar biasa itu kalau ada 2. Seperti itu. Nah, saya sering juga main di satu daerah namanya yaitu di Takalar. Nah, saya sering main di organisasi di mana saya cemburu begitu Kak Rizal. Kenapa daerahku euforia organisasinya tidak seperti ini? Pemudanya banyak yang besar di luar dan tidak banyak yang pulang. Padahal ini daerah mau juga dibangun seperti itu Kak Rizal. Kemudian kalau misalkan di Takalar itu atau di Makassar kita lihat banyak sekali kayak bazar, himpunan apa semua, kita kolaborasi, kita ketemu diskusi-diskusi. Saya mau di Pangkep ada sebenarnya seperti itu, tapi sampai sekarang hampir tidak pernah saya dapatkan ada info-info seperti itu di Pangkep. Menurutmu masalahnya di mana? Sepertinya itu Pak. Apakah euforia pemimpin daerahnya yang tidak sense terhadap persoalan itu? Euforia organisasinya kurang, mungkin memang dari anak-anaknya banyak kan juga atau yang akademik fokus atau mindsetnya anak-anak Pangkep yang atau gimana? Sepertinya juga mindsetnya itu semua Kak yang mau saya bangun, makanya saya buat dulu ini Pemimpin Muda Merah Putih. Saya tidak langsung ke Pangkep karena saya belum kuat di Pangkep, dan istilahnya kalau saya mau tawarkan ini proyek di Pangkep, orang bilang siapa Anda? Hanya bawa gagasan, apa yang pernah Anda lakukan. Jadi saya istilahnya saya laksanakan dulu di beberapa daerah. Habis itu saya mau pulang, istilahnya saya terapkan juga di daerahku. Nah, ini loh yang pernah saya lakukan begitu. Karena saya rasa gagasan tanpa bukti kalau saat ini itu apa ya? Kalau mau kita laksanakan hanya orang yang percaya sama kita aja yang bisa Kak. Kalau orang kayak Pangkep itu tempat baru bagi saya, harus memang ada bukti, harus ada foto begitu yang bisa saya lihatkan seperti itu Kak. Oh, berarti kau berusaha melakukan ini biar dulu Pak De, saya ndak apa-apa di daerahku. Someday kemudian saya buktikan di beberapa tempat, lalu kemudian itu bisa menjadi nilai plus. Yang kemudian nanti Dek Mayan dan beberapa teman-teman yang lain itu akhirnya mendapat tempat juga di hati masyarakat dan juga pemerintah di Kak. Kabupaten Pangkep toh. Sebenarnya apakah kalau di Pangkep ini? Apanya Kak? Iya, maksudnya mumpung Pak Bupati lagi nonton ini atau bersama seluruh stakeholder. Pak Bupatiku lada ketuaku. Salam Pak Bupati. Semoga di podcast ini juga didengar, kalau bisa dilihat. Nah, kami sebenarnya adalah pemuda yang punya gagasan. Sekolah Kepemimpinan Pemimpin Muda Merah Putih. Kami bukan pemuda biasa. Kami memang bertekad untuk membangun daerah. Kita tidak berfokus untuk benefit buat diri sendiri, karena kami betul-betul membuat ini karena keresahan seperti itu. Nah, IPM Pangkep juga termasuk salah satu yang agak di bawah seperti itu Kak. Nah, kami juga dari keresahan itu sebenarnya kami mau membangun Pangkep lewat kepemimpinan seperti itu. Kami punya beberapa kurikulum, kami juga ingin mengajak untuk turun ke masyarakat. Ya meskipun kita baru dari anak SMA seperti itu, tapi saya rasa insya Allah jika kami dapat perhatian, kami dapat support seperti itu Kak Rizal, insya Allah kita akan berikan yang terbaik untuk Pangkep. Support apa yang kau butuh? Iya. Karena kalau saya biasa dengar anak-anak organisasi bilang kita dapat support, di kepalanya pasti itu sudah Wana butuh ini. Iya Kak. Apakah itu atau ada support yang lain yang melebihi daripada itu? Sebenarnya kalau support apa sih biasa? Ya support dana biasanya kita bisa dicari juga dari tempat lain. Tapi kalau misalkan ada juga enggak apa-apa, kami sangat welcome dengan itu karena ini adalah investasi untuk masa depannya kita, masa depan Indonesia seperti itu Kak. Nah selain itu kami juga lebih ke support, kami dibantu dari segi misalkan administrasi dan lain-lain, kami disatukan wadah, tempat fasilitas seperti itu Kak. Dan insya Allah kedepannya kami akan gunakan sebaik-baiknya. Berarti sejauh ini konsep Sekolah Kepemimpinan Merah Putih fokusnya adalah ke sekolah-sekolah. Melibatkan sekolah-sekolah. Untuk SMA dulu Kak. Untuk SMA. Iya SMA dulu. Untuk kemudian terbuka mindsetnya, terbuka pikirannya. Terbuka pikirannya dan semoga mereka kan kita Kak tidak hanya kontekstual, mereka akan buat project dan semoga dari project itu mereka juga bisa lebih terbuka. Jadi bukan siapa yang biayai projectnya? Dia akan buat project deh main, tapi kan project ini deh butuh budget. Dari mana budgetnya? Nah, itulah Kak. Nah, kita ini pemimpin, kita bisa berpikir kreatif untuk itu. Ada banyak proyek-proyek yang sebenarnya tidak mesti pakai uang. Wah, menarik. Kami sudah konsep semuanya dan itu hanya ada di Sekolah Kepemimpinan. Rahasia guys ya. Rahasia. Kalau mau jadi kami disupport
Nah, kami implementasikan di daerah, bukan cuma Pangkep, bukan cuma Takalar, siapapun yang siap untuk mensupport, kami akan konsepkan, kami akan undang orang-orang hebat ke daerah untuk memberikan suntikan-suntikan semangat untuk adik-adik. Inspirasi sharing betul, pengalaman dan iya, sebagainya. Tapi begini, ini kan kau sementara kuliah deh, iya, lalu kau urusi organisasi apa segala macam. Iya, Kau bicara ayolah jadi pemimpin, tapi ternyata kuliahmu bermasalah. Alhamdulillah. Kau lama nanti selesai. Apalagi kau anak teknik. Iya Kak. Identik yang selama ini lama selesai Iya. karena kuliah lah apalah segala macam. Iya. Itu gimana itu kalau kau ditanya begitu? Kalau dari saya sendiri, nah itu juga yang mau saya buktikan. Organisasi itu bukan penghambat. Bukan penghambat Bukan akademik. penghambat akademik. Justru orang yang terhambat itu dijadikan cuman pelarian, alasan itu. Karena saya sudah buktikan seperti itu Kak. jadi kalau ada anak organisasi, Iya. lalu kemudian ada anak organisasi, lalu kemudian akademiknya bermasalah, berarti Iya. itu hanya alasan mati tuh. Iya Kak, salah. Anak organisasi itu anak yang bisa manajemen waktu dengan baik. Dia bertanggung jawab. Kalau kuliahnya saja tidak beres, dipertanyakan. Jangan sampai dia cuman membawa nama organisasi. Dan itu ujungnya hanya untuk menjelekkan nama organisasi. Pantasan jelek nama aku di luar gara-gara ini semua anak-anak di sini. Dan langsung berhenti merekam kasih yang ini. Karena dia sekali disinggung sampai hari ini belum selesai. Oh iya Kak. Berarti Dan manajemen waktunya. Itu, manajemen waktu, tanggung jawab. Karena sebenarnya Kak, kalau tugas kuliah bukan bilang tidak bisa diselesaikan, bisa sekali, ada sekali jika waktu. Saya sudah buktikan. Mungkin banyak orang di Instagram kok, Kak Mayang sibuknya ini. Iya tahu. Iya, tapi tetap dia ada. Oh begitu Tetap dia dia. ada pasti waktu, tidak mungkin tidak. Oh, Iya. Tambahan lagi nih Iya, deh Mayang, karena kau bilang begitu pasti bisa apa segala. Iya kau bagus deh Mayang, disupport kau sama orang tuamu berorganisasi, iya, siap. diberikan kau keleluasaan. Salah Kak Rijal. Apa yang Saya salah? tidak disupport sama orang tua mengenai Awalnya? organisasi. Awalnya, Saat ini diberikan kepercayaan untuk aktif di mana-mana. Tapi dari segi istilahnya kami kalau disupport dana apa tidak. oh begitu deh. Tidak. Hanya diberikan kepercayaan silakan aktif, yang penting kuliahmu aman. Kalau begitu saya pinjam tadi itu Iya. contoh kasus itu. Siap, Nah sekarang bagaimana caranya anak-anak mau aktif tahu ini, yang lagi Iya. nonton ini mau aktif apa Siap, segala siap, macam, siap. mau berorganisasi, mau jadi anak perbaiki akademinya, Iya, Kak. tetapi Iya, Kak. orang yang paling dia cintai, orang terdekatnya nggak Iya. support. Kuliah meko saja. Iya. Sambil contoh kasus, saya punya dulu anggota, Iya, Kak. adik saya kan juga dosen di salah satu kampus yang ada di Makassar, Iya, negeri Politeknik lah ya, Iya. nggak usah saya sebut. Dia mahasiswa saya deh. Iya, Kak. Wah bakatnya luar biasa, skillnya cocok banget dengan industri kreatif, apalagi concern dengan dunia content creator yang kita Iya, sedang Kak, mau iya. bangun ini. Tetapi keluarganya nggak support men, Iya. nggak support dia. Kenapa kok sampai malam, kok Iya. lama depan laptop, berhenti tuh kuliah saja, kuliah apa segala macam, selesai kuliah, Iya, Kak. sudah selesai nih, Iya. disuruh kembali ke kampung. Hmm. Padahal ini anak sudah cerita sama saya, berkecamuk batinnya. Oh. Dia, Kak, Jati diri. di tempat itu Kak, di beda baik Kak, di ini Kak, gue banget itu Iya, Kak. Kak. Tapi nggak bisa ke apa-apa Kak, karena keluarga aku larut Iya. Kak. Jadi Iya, betul, Kak. masukku saya ini, kok nama yang bilang begitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Apa yang mau kau sampaikan kepada adik-adik kita yang mengalami masalah yang seperti saya cerita tadi? Dan ini banyak deh. Iya, Kak, betul, DM banyak saya yang masuk soal-soal begitu. Iya, betul, Saya ke Kak. sekolah-sekolah deh, Kak Rijal, bagaimana dia caranya meyakinkan orang tua? Ada pernah juga saya contoh ini di sekolah di Sulawesi Tenggara ya, tempat saya di Kolakam. Ya, dia curhat. Iya, betul, Kak. Kak, terima kasih banyak inspirasinya, terima kasih banyak motivasinya. Saya semakin semangat Kak. Iya. Dia punya bakat arsitek. Oh. Dia jago sekali menggambar. Mau masuk teknik arsitek juga. Iya. Tapi orang tuanya minta jadi dokter. Oh. Sayang sekali. Iya. Iya, Kak. Dia perlihatkan ke karya-karyanya, dia lihatkan ke Instagramnya. Saya bilang, Dek, kau bisa merubah negara ini melalui karya gambarmu. Gambar. Merubah tatanan kota, merubah pokoknya. Iya. Tapi dia kecewa, bahkan dia VN saya nangis-nangis deh. Dia ada kan VN di Instagram Iya, tuh, Kak. dia VN saya sambil sedih apa segala macam. Kak, bagaimana ini Kak? Ini masalahnya orang tuaku ndak support saya, ndak dukung saya. Dia suruh saya masuk kedokteran. Kalau takutnya saya Kak, saya takutnya saya Takut berikan durhaka. berikan pandangan lain, takutnya Iya. saya dianggap anak apa begitu. Iya, betul, Kak. Itu gimana itu, Mah? Ya, saya juga sebenarnya Kak dari awal tidak terlalu disupport organisasi, Yes. apalagi ini saya kemarin Kak di Takalar, saya takut orang tua saya nonton. Iya, enggak apa-apa.
Halo Pak Laude, bosku Lade. Jadi seperti ini, saya kemarin Kak, istilahnya itu di Takalar waktu saya launching, istilahnya itu heboh. Wah, banyak pujian. Yang saya ada ya? Iya Kak, yang ada banyak saya. Pujian, saya disanjung di mana-mana. Respect. Why? Saya pulang Kak, saya ditegur, saya masuk kamar menangis. Ditegur sama? Orang tua. Istilahnya saya kalau semangat itu mungkin hampir memangati di situ Kak, sama orang tua. Saya takut nonton. Iya Kak, waktu itu. Kau masuk langsung di kamar? Sampai bangkep, di ceramah, di nasihat, seperti itu katanya. Kenapa kok apa ya? Saya kan waktu itu lagi KP di Parepare, jadi saya nyetir sendiri Parepare Takalar, seperti itu Kak. Demi ini launching. Nah, kenapa kau tidak fokus kuliahmu? Bagus sih kuliahmu. Bagaimana nilaimu? Jangan mau kau dulu itu organisasi, karena apa ya? Baguskan dulu karirmu, banyak uangmu, baru kau buat organisasi seperti itu, swadaya seperti itu. Tapi saya cuma ya itu takut membantah. Saya dengar diam saja. Saya masuk kamar, saya nangis. Istilahnya ini sebenarnya yang kuinginkan, bukan ke anak eksak, begitu Kak. Tapi kenapa kau nangis? Iya, karena orang tua larang sebenarnya Kak. Karena orang tua saya larang itu caranya seperti itu. Dia agak halus, tapi ngena seperti itu Kak. Adalah istilah bahasa-bahasanya orang tua. Ya seperti itu. Ya tapi saya tidak berhenti. Saya bilang, tidak apa-apa Ji, kalau misalkan tidak disupport Kak. Jadi tidak boleh Kak bebankan orang tuaku, cukup tanggung biaya kuliahku sama biaya hidupku. Organisasiku apa semua segala macam harus Kak biaya diriku sendiri. Itu Mika usaha Kak, kayak kerja bimbel, ikut kegiatan di kampus supaya ada pemasukan. Nah ini semua Mika yang saya gunakan untuk ikut organisasi. Nah di situ saya juga tidak berhenti. Saya tidak berhenti sampai situ. Saya buktikan ke orang tua bahwa dengan ini saya bisa berprestasi. Saya buktikan karena memang Kak, kalau kita masih usaha itu memang orang tua bisa belum melihat. Tapi kalau kita berikan kita perlihatkan bahwa saya bisa berprestasi dengan ini memang bermanfaat untuk masa depanku, seperti itu. Nah alhamdulillah orang tua sekarang cukup welcome dengan itu Kak, karena saya bilang, ayah, bunda, ini saya ikut Pilmapres, ini yang kasih tinggi nilaiku, karena saya founder, saya begini. Saya ceritakan betul-betul depan juri juga terkesima dengan itu, seperti itu. Dan alhamdulillah jadi Mapres teknik. Dan ayahku bersyukur sekali untuk itu. Jadi sekarang Kak, alhamdulillah itu ayah kayak kemarin kita silaturahmi ke rumahnya Pak Bupati. Bukan bilang anakku, itu founder Pemimpin Muda Merah Putih. Dia bilang ke Pak Bupati, seperti itu Kak. Luar biasa ayah ya. Keren banget ayah bunda. Harus diyakinkan orang tua. Betul. Bilang tidak menghambat ini, tidak menghambat dan bisa Kak berprestasi. Ini jalan berprestasiku. Dan saya ceritakan, saya sempat ketemu tokoh-tokoh seperti ini, begini. Oh iya nak, silahkan. Siapa tahu nanti kau bisa kolaborasi lebih banyak, bisa juga bantu karirmu apa. Iya ayah, percaya Meki. Tapi ada satu ndak kau ceritakan pasti sama ayahmu. Apa Kak? Kau tidak cerita tentang Rizal Jamal. Oh ya, ayah tidak terlalu aktif sosial media Kak. Bercanda. Tidak juga. Demayang, thank you banget Demayang apa yang kau sampaikan. Akhirnya Kak, saya belajar. Jadi saya nggak pernah lihat umur orang. Ya, ini Dek Mayang jauh sekali di bawahku ya. Tetapi menurutku banyak hal yang bisa kita belajar dari adek ini. Banyak sekali hal yang membuat kita penting juga. Makanya alhamdulillah mumpung dia silaturahim sebenarnya ini tidak dijadwalkan dia podcast. Ya dia sih cuma mau silaturahim di studio ya. Dia bawa roti maros tadi ya. Dia bawa kue-kue dan dia bawa kabar gembira nanti kita mau kolaborasi. Sebelah. Mumpung lagi ada longgar 2 jam dulu podcast. Terakhir nih Mayang. Saya ini juri Pilmapres kemarin. And you presentasi tentang itu projectmu atau apa yang waktu itu kau jelaskan di depannya juri, dosen-dosen di Unhas, tapi pakai bahasa Inggris. Oh iya Kak. Oke, iya, you Kak. can? Yes. Oke. Apanya nih Kak? Tentang apa saja yang pokoknya apa yang kemarin kita bilang di depannya juri pakai bahasa Inggris atau explain about atau deskripsi tentang itu. Saya coba merespon dan menulis itu, mencatat berapa nilai saya kasih gitu. Tapi bahasa Inggris. Oh iya siap. Oke. 3, 2, 1 and time is yours. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for this very great opportunity. I am Mayang Azkia from Electrical Engineering Department. Here, I would like to present to you my ideas about helical vertical axis wind turbine for smart and in Jalan Tol Insinyur Sutami, for harvesting renewable energy, for sustainable city and smart energy.
This is a wind turbine to gain some energy from the highway. So when the car pass on the road, they will gain some energy, harvesting energy in the highway. This is really important to us because we will move to the renewable energy and sustainable city. And we need to gain. Aku lupa ya, Kak. Oke, tepuk tangan, penonton bayaran. Kita buka voting. Oke, thank you banget Dek Mayang ya, luar biasa. Saya support selalu apa yang nanti kau bikin, dan yang pasti kalau anak-anak muda kita memiliki konsep, pemahaman, ide, gagasan besar untuk memajukan bangsanya, memajukan negaranya yang dipersiapkan dari sekarang, saya yakin apapun itu tantangan besok pasti bisa kita taklukkan. Silakan Dek Mayang ahli di bidangnya, saya ahli di bidangku, teman-teman Nice People juga ahli di bidangnya. Tapi ke depan kita akan satu tujuan kita, lalu kemudian kolaborasi dengan berbagai macam keahlian bidang, lalu itulah yang kemudian kontribusi kita terbaik buat bangsa dan negara. Dan saya ingin bilang kepada Dek Mayang, saatnya saya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Luar biasa. Thank you Kak. Saatnya bilang kamu kelas.